Meski dipandang sebelah mata, tetapi kaum urban nyatanya membutuhkan jasa pekerja rumah tangga. Jaringan Nasional Advokasi Pekerja Rumah Tangga mengkaji, PRT ternyata punya peran krusial dalam perekonomian nasional. Misalnya saja seorang bekerja sebagai dokter, bekerja sebagai dosen, bekerja sebagai pegawai BUMN, bekerja di pemerintahan. Mereka tidak akan bisa berproduktivitas maksimal, optimal, karena kalau harus memikirkan rumahnya, memikirkan bagaimana perawatan rumahnya, dan itu kan menjadikan tingkat stres. Mengacuhkan, tidak memberi perlindungan serta tak memperjuangkan kehidupan layak bagi PRT, artinya tak memanusiakan pekerja rumah tangga. Bisa jadi ini pembangunan yang tidak beradab karena mengorbankan warga negara lain yang sudah menyumbang demikian untuk perekonomian nasional besar. Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga mangkrak. Nyaris 2 dekade RUU yang pro PRT ini mati suri. Ada 9 pokok bahasan yang diharap tuntas dibahas terkait nasib PRT. Menghapuskan pekerja rumah tangga anak juga menjadi konsentrasi RUU ini. Karena selain perempuan, anak rentan pula jadi korban pelecehan dan kekerasan. Kami menemui SU yang jadi pekerja rumah tangga sejak usianya belia. Putus sekolah ditambah keluarga yang terdesak ekonomi membuatnya tak punya pilihan. Saat berusia 14 tahun, SU sudah bekerja di ibu kota, meninggalkan kampung halaman di Wonosari untuk mencari peruntungan. Tapi sesampainya di Jakarta, kenyataan tak seindah harapan. Ada yang datang ke rumah orang dari kota gitu, saya ditawarin mau nggak kerja di Jakarta gitu. Nanti tuh di sana kerjanya enak, cuma nemenin aja. Waktu itu tuh saya kerja dijanjikan gajinya 100.000 per bulan, tapi ternyata saya cuma terima 50.000. SU sempat tidak menerima upah hasil jerih payahnya. Makin miris ketika majikannya melecehkan secara seksual. SU kecil tiada berdaya. Saya nggak dapat libur sama sekali. Paling jauh keluar itu buang sampah yang di depan pintu gerbang itu aja. Nggak boleh ngobrol sama tetangga, kalau ketahuan langsung disuruh masuk gitu. Nggak boleh telepon. Sudah 26 tahun SU mengabdikan diri jadi pekerja rumah tangga. Kini usianya sudah 40 tahun. Kepada kami, SU mengaku masih saja mengalami ketidakadilan. Minta tolong ini itu, kadang jam kerjanya juga. Saya kan full 24 jam gitu. Tawaran memikat dari agen penyalur juga membuat masyarakat menjadi tertarik jadi pekerja rumah tangga. Para agen ini lalu menawarkan jasa mereka di media sosial. Ini membuat agen penyalur pekerja rumah tangga tidak resmi menjamur. Mereka jadi mafia demi meraup keuntungan. NN PRT berusia 36 tahun mengaku menjadi korban agen penyalur nakal yang ia kenal dari media sosial 2 bulan lalu. NN tidak diperkenankan meminta dokumen pribadinya pada penyalur. Gerak-gerik NN di penampungan juga dibatasi. Nggak ada sama sekali konfirmasi seperti itu yang detail, nggak ada. KTP ditahan, terus kita nggak boleh pulang sebelum kita ini atau gimana. Sepahit apapun harusnya dia dibilang di awal, itu tidak. NN tak memegang kontrak, membacanya pun tidak boleh. Penyalur nakal mengancam akan menahan gaji jika NN meminta berganti majikan. Di saat saya disuruh tulis itu, saya ingin membacanya tuh dokumen yang dia kasih untuk saya tanda tangani. Sama dia bicara nggak usah dibaca Mbak, biar cepat. Sampai saat ini, ia masih berupaya meminta kartu identitas pribadinya kembali. Dia tahu karena KTP itu bermanfaat buat saya, makanya dia tahan. Dia pertahankan sampai saya mau ikutin apa kata dia. Tim Berkas Kompas mencoba menghubungi agen nakal yang menyalurkan NN. Tautan lowongan sebagai pekerja rumah tangga masih tertera. Kami mencoba melamar. Persyaratan amat mudah.
Cukup memberikan KTP juga kartu keluarga, calon pelamar datang ke tempat agen untuk segera disalurkan pada pencari jasa pekerja rumah tangga. KTP asli sama fotokopi kakak, Mbak. Harus ada yang aslinya ke tempat saya, terus nanti sekalian bawa baju salin, nanti di sini diproses. Kami menanyakan soal penahanan identitas pribadi selama bekerja sama. Pada kami, agen menjamin akan mengembalikan pasca selesai bekerja. Kita validasi data dulu, Mbak. Iya, jadi kan datanya itu kan nggak cuma di kelurahannya, tapi kita nyampe ke pemerintah juga datanya. Karena kan memang datanya jadi kan nggak sembarangan gitu. Dipegangnya lama, Mbak, KTP? Butuh KTP, tinggal Mbaknya bilang sama majikan, itu nanti kita kirim, nggak mungkin kita nggak kirim. Menampung calon pekerja hingga menahan identitas pribadi ternyata memang jebakan para penyalur PRT nakal. Jala PRT acap kali menemui hal semacam ini. Mereka tidak diperbolehkan keluar dari tempat penyalur. Mereka harus mengganti biaya-biaya yang sudah dikeluarkan untuk makanan selama juga mereka tinggal. Misalnya mereka harus mengganti 2,5 juta. Kementerian Tenaga Kerja memastikan tidak boleh ada penahanan dokumen pribadi oleh penyalur. Penyalur LPPRT itu tidak ada kewenangan sejauh itu. Berarti kalau ada pun itu berarti penyimpangan, Mbak. Gitu. Di perusahaan-perusahaan pun menahan ijazah pun tidak diizinkan, Mbak. Apalagi ini LPPRT tidak boleh, Mbak. Apalagi KTP kan identitas yang sangat resmi, Mbak. Itu nggak boleh, Mbak. Berarti itu penyimpangan dan bisa dilaporkan, Mbak. Nanti kalau memang ya laporkan ke kami, nanti kami tindak lanjuti itu. RUU PPRT masih menggantung lama di DPR. Padahal pekerja rumah tangga ialah kaum rentan yang membutuhkan payung hukum untuk melindungi mereka dari pelecehan, kekerasan, dan ketidakadilan. Apakah negara belum mau berpihak pada pekerja rumah tangga? Ini kan masalah kemanusiaan. Kok nggak respect?